I know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay there, I could keep you warm at night. Don't be a fool for the city nights. I know it's cold, but it's only light. Baby, with you, I can never lie. Don't go chasing all the headlights. Oke teman-teman, kita sambut teman-teman pembicara kita yang luar biasa ya, Ibu Jennifer Tunggal ya, dengan segudang prestasi dan pengalaman siap sharing untuk motivasi grup kita semua teman-teman. Kita kasih applause yang luar biasa teman-teman. Thank you teman-teman. Boleh open host kok? Oke, aku kasih hostnya ke Jennifer. Oh ya Jen? Iya kok. Oke. Oke. Ya. Pagi teman-teman semua. Boleh mute Kasim nggak Jen? Ada suara akuarium. Oh, oke. Dah. Pagi teman-teman semua. Thank you ya. Jennifer-nya ke-mute ya? Iya, Jennifer-nya ke-mute. Jennifer-nya ke-mute. Oh, ke disconnect halo. Iya. Udah ya. Udah kedengeran belum teman-teman? Aman. Sudah. Oke, thank you. Pagi teman-teman semua, thank you buat Ko Norman yang udah invite aku hari ini buat jadi guest speaker di Norman Kosasi Group. Hari ini aku mau sharing pengalaman bagaimana produk dan bisnis Alliance Vision sangat menolong aku dan mamiku. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua ya. Aku bakal share konten. Ya. Nah, teman-teman mungkin banyak juga ya kan udah lama nih aku nggak sharing di grup Norman Kosasi Group. Jadi mungkin ada juga beberapa yang baru kenal sama aku ya. Sedikit background aku boleh sharingin lagi ya teman-teman ya. Jadi aku tuh sebelum join bisnis ini, aku cuma punya pengalaman tuh fresh graduate aja. Jadi aku cuma lulusan kuliah ya. Dan aku waktu itu kuliah di BINUS, Alam Sutra, dan aku ambil jurusan IBM, jadi pelajarin ekspor dan impor. Kalau teman-teman relate ke bisnis ini, sebenarnya nggak ada relate sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang dari berbagai macam background dan bidang yang di luar selling pun, no worries. Pokoknya teman-teman di sini bisa asalkan teman-teman mau. Ya, ini kurang lebih background aku sih cuma kayak gini aja teman-teman. Jadi belum ada pengalaman kerja ataupun bisnis di tempat lain. Ya, nah kenapa aku join Division?
ketika 2019 aku memutuskan untuk full time dan full heart di bisnis ini, ada dua hal yang menjadi pertimbanganku saat itu. Sebenarnya apa sih yang aku cari di hidup ini? Apakah uang atau menjadi wealthy? Karena dua hal ini berbeda, menjadi kaya dan menjadi wealthy. Ya, ada 3 poin yang aku centang, mungkin teman-teman bisa kebaca juga. Jadi wealthy people itu have sustainable income. Jadi income-nya berkelanjutan, teman-teman. Ya, beda sama rich people. Mungkin rich people itu bisa dikategorikan kalau di bisnis ini mereka yang personal selling-nya tuh jago banget, tapi just that's it. Income-nya bertahan sampai 24 bulan ke depan, and then mereka lost income tersebut. Mereka nggak bisa bangun yang namanya passive income. Ya, yang kedua, wealthy people itu nggak ada kekhawatiran. Ya, bisa survive tanpa harus physically bekerja. Mereka tanpa harus bekerja dan aktif terus. Ya, mereka masih bisa maintain standard of living mereka. Itu being wealthy. Ya, sedangkan rich, mereka ada ketakutan. One day mereka bisa lose the job, one day bisnisnya bisa bangkrut dan lain-lain. Ya, yang terakhir aku centang. Jadi wealthy people create income for others, and their system terus menyuplai mereka dengan wealth yang berkelanjutan. Nah, ketiga hal ini aku dapetin dari Vision. Bahkan sebenarnya semua poin tersebut. Nah, teman-teman, makanya sebelum aku start this business, aku mikir, apakah kebahagiaan aku diukur dari uang yang aku miliki atau wealthy? Wealthy itu nggak cuma uang. Ya, nih. Wealthy itu menurut aku punya hidup yang berkualitas secara mandiri, independently. Ya, bukan mau sok jago atau apa, tapi begini, punya hidup ya mandiri itu menurutku jadi suatu kebanggaan, apalagi kita hidup cuma sekali. Ya, menjadi suatu kebanggaan bisa hidup mandiri, dan waktu itu hidup berkualitas menurutku nggak lepas dari 4 hal ini. Punya rumah ideal, ya, bisa makan yang aku mau, bisa traveling kapanpun, dan memiliki rasa tenang dan aman. Dan kalau teman-teman note di bawahnya, ada tulisan apapun, kapanpun, dimanapun. Maksudnya apa? Ya, mau punya rumah apapun bisa, makan apapun bisa, traveling kapanpun, kemanapun bisa. Itu yang aku maksud dengan being wealthy. Ya, jadi percuma kalau punya income dan kita habisin ke sini, and then duitnya habis, itu kita being rich. Tapi wealthy adalah kita bisa melakukan ini terus-menerus. Ya, dan ini berkelanjutan. Dengan adanya aku punya hidup berkualitas, membahagiakan diri sendiri, dan menjadi berkat untuk orang lain. That's the point. Kita bisa dibilang orang yang sukses adalah ketika kita sudah memberikan impact yang baik untuk orang lain. Dan di situ aku merasakan benar-benar impact aku untuk mamiku saat ini ya, in a positive way, ini benar-benar bisnis dan produk yang luar biasa. Ya, nah waktu itu kenapa akhirnya aku milih Vision? Karena baru satu nih faktor hidup berkualitas aku adalah punya rumah ideal. Ya, aku hitung di KPR, rumah waktu itu misalnya di Gading Serpong total 1,2 miliar. Itu aja ya, aku nggak lihat DP-nya, cicilannya dulu. 9 juta per bulan, dan 15 tahun aku harus pay for that. Dan aku langsung mikir, wah, gue nggak bisa kerja sama orang untuk mikirin cicilannya. Ya, gimana DP-nya lebih pusing, teman-teman. Untuk ngumpulin waktu itu 240 juta. Jadi ini yang menurutku, why Vision? Ya, karena ini layar biru, that's it. Ini ujung tombak kita. Ini pelangi. Ya, ini pelabuhan terakhir kalau kata Kodeni. Dan ini yang bisa bantu aku capai untuk mempunyai hidup berkualitas. Gitu. Secara independen. Being wealthy bisa didapetin dari sini. Ya. Nah, ini kira-kira pengalamanku di Vision dari awal kali aku join. Ya, actually aku udah direkrut sama Ko Norman dari akhir 2018. Tapi dari November sampai April gitu ya, aku on off, dalam artian aku ikut training kadang-kadang ya, kebanyakan alasan. Sibuk urusin skripsi, sibuk magang, nggak ada waktu ke UOB. Ya, jadi bener-bener aku tuh ya ikut training sih, dan aku catat. Cuman nggak ada niatan untuk action-nya. Gitu. Jadi bener on off banget. Ya, sampai akhirnya aku mikir, aduh mau sampai kapan gitu ya. Akhirnya aku closing pertama kali. Ya, itu di bulan April, teman-teman. Males banget ya kelihatannya kalau jadi BI ya. Nah, terus nih, aku first closing itu langsung udah rasanya puas. Akhirnya gue udah nyobain closing, ya udah gitu. Jadi Mei off lagi, ya. Cuman Juni, Juli ngeliat teman-teman pada closing di grup, aku pun bertanya-tanya, kok mereka pada gampang gitu ya, mau coba buktiin deh. Karena at the end sebenarnya aku tahu pas aku lulus, Vision ini adalah tools untuk aku capai wealthiness tersebut.
Ya, jadi Juni dan Juli aku coba closingin keluarga besar lah, ya, sama aku sendiri. Jadi total saat itu 79 juta ALP ya ketika aku lulus. Ya. Nah, dari lulus aku kejar tuh teman-teman untuk jadi BP. Karena ya income masih kecil banget ya, teman-teman ya. Gitu. Aku kejar ternyata dalam 2 bulan sebenarnya bisa loh kalau difokusin. Jadi 2 bulan aku naik BP ya. Per Oktober 2019 aku udah menjadi seorang BP. Nah, di bulan Juli ya, kita lihat lagi nih. Juli itu kan aku lagi deketin keluarga-keluarga besar ya. Nah, tapi aku juga mereview polis keluarga inti aku. Ya, mami sama koko aku. Nah, aku pas buka polis mami, itu saat itu 2019 usia 55 tahun, mamiku bayar 2 juta per bulan. Itu dapat jiwa 2 miliar, teman-teman. Ya, di situ aku udah pelajarin yang namanya satu produk HSCP. Produk hospital sesuai tagihan dan bagus banget, useful banget pasti. Nah, di situ aku mikir, hah, mami gua ngapain ya punya jiwa 2 miliar? Maksudnya kan anak-anak udah kerja ya, teman-teman ya. Bukan warisan lagi gitu loh. Untuk kelangsungan hidup nggak perlu warisan lah, kita udah bisa cari duit sendiri. Buat apa gitu. Nah, aku coba lah konsultasi sama Pak Norman dan aku bilang ke mami, pokoknya mami mesti ada hospital. Gitu, karena aku belum pakai teman-teman. Bahkan aku pas join di bisnis ini, aku nggak tahu sih exactly asuransi itu apa. Gitu. Cuman benar-benar modal kepercayaan aja selama ikut BP3 ya. Aku yakin produknya bagus. Pokoknya mami mesti punya gitu. Aku konsul sama Norman dan akhirnya dapet lah. Nih, jiwanya decrease jadi 200 juta doang ya. Tapi dapat HSCP Silver 2 bed Indonesia Malaysia saat itu. Ya. Preminya naik 400.000. Ya, akhirnya di-approve tuh 27 Juli 2019. Ya. Nah, ini sedikit tentang akhir Januari ya, income-ku tuh saat itu 14,4 juta akhir Januari. Kenapa aku perlu mencantumkan ini ya? Habis ini akan ada cerita pengalaman klaim mamiku dari awal. Ya, nah jadi gini teman-teman. Tadi kan aku bilang income-ku terakhir di akhir Januari ya 14 jutaan lah, gitu ya. Pertengahan Januari 2020 tahun lalu, jadi mamiku tuh mengalami sakit perut gitu, gejalanya sakit perut. Akhirnya ke dokter internis, lalu didiagnosanya sakit mah. Ya, sebulan kemudian akhirnya kita ke rumah sakit Pluit untuk kolonoskopi. Kita di-refer ke satu dokter yang bagus lah untuk internis gitu. Ya. Tahu-tahu hasil kolonoskopi dan CT scan paru untuk masuk karena waktu itu ada screening COVID, itu ternyata ada kanker di usus dan diduga menyebar ke paru. Cuman, meskipun secara kasat mata, dokter udah bilang, ini jenisnya adalah kanker. Namun kanker itu, sorry aku mute dulu. Namun kanker itu bisa dibilang benar-benar kanker kalau udah ada hasil patologi, teman-teman. Ya, ini nanti akan ada cerita lagi. Jadi, setelah 19 Februari kita pulang gitu ya, ini pertama kali ya yang masuk ke rumah sakit Pluit Atmajaya. Jadi kita rawat inap dari 12 Februari sampai 19, itu total biaya 38 juta untuk tindakan kolonoskopi. Ya, yang nggak di-cover hanya 900.000, teman-teman. Biasalah untuk Pampers ya, dan ada USG, karena USG waktu itu hasilnya ada, kalau nggak salah, ada batu empedu ya, tapi polisnya belum 1 tahun kan untuk hospital, jadi nggak di-cover gitu. Ya. Nah, ini biaya pertama, dan ini ajuin klaimnya cepet banget, teman-teman. Kita pun kalau klaim ada yang namanya Alliance Hospital Assistant, itu pokoknya setiap ada tindakan ya, atau mau minta ACC gitu dari rumah sakit ke pihak Alliance, once mereka udah ACC, Alliance tuh SMS kita. Jadi, tenang banget, secure banget rasanya pas lagi di rumah sakit gitu, nggak mikirin, aduh ini di-cover nggak, karena kan sometimes ketika di rumah sakit kita perlu tanda tangan dulu, menyetujui meskipun asuransi nggak cover, kita bersedia untuk bayar sendiri. Gitu. Nah, ini kita benar-benar dapat kabar terus gitu dari Alliance. Ya, dan proses untuk check out-nya cepet banget sih. Gitu, ya. Nah, lanjut. Akhirnya 24 Februari, kita sebelumnya udah konsul dulu ya, kanker yang di usus ini harus segera dioperasi, potong usus gitu. Ya, masuklah ke rumah sakit Siloam. Tapi kalau teman-teman ingat tadi aku barusan bilang bahwa dokter tidak mau mendiagnosa kanker sampai hasil patologi ada. Jadi yang mereka tulis diagnosa pertama adalah tumor.
Ya, polis mamiku kan jalan Juli, teman-teman. Didiagnosa Februari, baru 7 bulan. Ya. Hasilnya apa? Tetap ikutin diagnosa, nggak bisa cover. Aduh, ya. Ini semua benar-benar mendadak pusing sih, teman-teman. Wah, nggak di-cover. Telat ambil gitu ya. Ya udah, tiba-tiba diminta nih sekian. Ini kita bayarnya nggak tahu kenapa sampai 3 kali, aku lupa dalam 1 hari gitu ya. Ya berarti total 60 jutaan lah. Ya, ini kita deposit gitu. Katanya minimal harus ada dana sekian. Ya, kita transfer gitu. Nah, akhirnya operasi. Ya, operasi usus tanggal 28. Itu pun pas lagi operasi diminta deposit lagi tambahan 18 juta tuh. Ya. Nah, 9 Maret kita check out rumah sakit. Total bill 155 juta. Ya, proses check out-nya hanya 2 jam. Cepet banget sih teman-teman dengan provider Admedika. Ini yang kita rasakan adalah sepanjang dari operasi usus ya sampai selesai, aku selalu kontak sama Ko Norman dan Ko Denny. Ya, maksudnya kita juga nggak ngarep ini cancer teman-teman. Tapi kalau memang hasil patologinya cancer, kita mohon banget untuk diganti metodenya secara cashless. Gitu. Karena ya teman-teman lihat, di Januari 2020 income-ku 15 juta, teman-teman. Nggak nutup untuk total billing segini. Ya, makanya pas lagi masa-masa operasi kita bingung gitu, mikir mesti gimana ya? Gitu ya. Nah, ternyata teman-teman hasil patologinya adalah kanker. Ya, itu benar-benar aku berterima kasih banget sama Ko Norman dan Ko Denny udah bantu fight sampai akhirnya bisa diganti metodenya secara cashless. Gitu, ya. Nah, ini. Total yang kita bayarkan 515.000. Ya, itu terdiri dari sabun pre-operation gitu ya, terus popok sama wash gloves, pokoknya hal-hal perintilan kecil lah yang biasanya nggak di-cover. Tapi total 155 juta ya, hampir seluruhnya di-cover. Ya, dan ini langsung secara cashless, teman-teman. Jadi yang tadinya kita disuruh nambah deposito terus dari tanggal operasi usus ya, kita nggak deposit lagi, terakhir yang 18 juta itu. Thank you banget Ko Denny, Ci Inga, Ko Norman, sama Ci Caroline. Ini aku ingat banget masa-masa chaos-nya pas di rumah sakit ya, itu udah kebingungan banget gimana, karena meskipun rumah sakit bilang, iya, ini asumsi nih, deposito yang dibutuhkan, ya, sebesar sekian untuk 3 hari ke depan. Belum 3 hari udah dimintain lagi, teman-teman. Rumah sakit tuh ya begitu. Makanya asuransi sangat-sangat penting. Nah, ini akhirnya nih, kita udah pulang dari rumah sakit ya, ditransfer. Ternyata total yang kita deposit saat itu 101 juta, teman-teman. Ya, next. Nah, setelah operasi usus berlangsung, ya, akhirnya dokter onkologi menyarankan untuk kemo sebanyak 12 kali, teman-teman. Nih, teman-teman bisa baca ya dari SMS-SMS-nya. Ya, setiap kemo itu 50 jutaan ke atas. Sempat 30 jutaan, habis ini aku akan sharing terus ya untuk biaya-biaya klaimnya. Lihat ya, yang kita bayarkan cuma 188.000 ya, 30.000. Jadi teman-teman yang saat ini ya punya klien-klien pending dan menolak, it's not a big deal. Masih banyak orang lain yang jauh mau di cover ya, mau dilayanin sama kita, teman-teman. Karena produknya sebagus ini. Dan ini adalah sarana dari Allianz yang tadi aku bilang, Allianz Hospital Assistant itu. Mereka benar-benar sampai check out aja mereka SMS-in. Ya, meskipun kita dapat hard copy-nya dari Admedika, mereka tetap informasiin kita. Jadi benar-benar secure banget rasanya pas di rumah sakit gitu. Ya. Ini kemo lagi ketiga ya, 39 juta kita nggak bayar sepeser pun. Terus ya, tuh 36 juta. Ya. 33 juta. Ini terus nih teman-teman, biayanya ongoing. Nah, ya, habis kemo 6 kali, di PET scan lagi untuk evaluasi, teman-teman. Ternyata kansernya seperti yang tadi di history mamiku ya, kan pas di rumah sakit Pluit tuh emang ada diketemuin sepertinya ada nih di paru. Bener,
Jadi menyebar ke paru, teman-teman. Ya, nyebar ke paru dan harus dioperasi immediately. Akhirnya kita memutuskan ya udah operasilah. Ya, itu total 192 juta, teman-teman. Kita ada bayar 1 juta biasa untuk foos glove, tisu, popok gitu ya. Nah, ini operasi kedua, teman-teman. Ya, lanjut. Habis itu kemo lagi tuh, 66 juta. Ya, kemo lagi 74 juta. Mungkin obat-obatannya beda ya. Nah, ini pertama kali aku kemo pulang hari, teman-teman. Jadi sekarang alat kemo itu udah canggih, nggak perlu nginep terus. Ya, kita bisa bawa pulang alatnya ke rumah. Nah, ini aku cobain nih di ODC, One Day Care gitu. Ya, jadi tanpa rawat inap, kita kasih kartu tetap cashless untuk perawatan cancer. Ya, 67 juta. Terus, ya, nah, udah kemo 12 kali, teman-teman. Di PET scan lagi, dievaluasi lagi. Masih ada kecil, ya, menyebar sedikit ke hati, teman-teman. Operasi lagi di Januari, operasi ketiga mamiku. Ya, 116 juta, kita nggak bayar sepeser pun. Gitu. Dan prosesnya, ya, maksimal 3 jam sih yang pernah aku alamin paling lama. Nggak pernah lebih. Gitu. Ya. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Jadi setelah Januari, udah nih dinyatakan, udah habis PET scan gitu ya. Nggak PET scan lagi deh. Udah kan sisanya kan kelihatan di hati doang. Jadi ya udah tuh, dianggapnya udah hilang gitu. Kita cuma bisa berharap ya tidak ada kekambuhan. Ya, ternyata di pertengahan Mei, mamiku tuh jalan nggak seimbang. Ya, suka mual, suka muntah gitu. Akhirnya MRI kepala. Ternyata nyebar, teman-teman, ya, ke otak. Itu baru aja operasi, ya, 2 mingguan lalu. Itu kita keluar biaya hanya 140.000. Total di cover Allianz ya 316 jutaan. Ya, ini so far sih billing yang paling besar sih. Dan gini, teman-teman, total berarti mamiku kan bayar premi ya. Kan dari Juli, berarti sampai Juni ini udah 23 bulan. Berarti 55,2 juta. Ya. Nah, untuk cancer treatment-nya sendiri, untuk cancer treatment-nya di Indonesia ya teman-teman ya, kamarnya 2 bed. Dengan total operasi 4 kali, 12 kali kemo, itu total 1,7 miliar. Kalau aku hitung-hitung dari tadi. Ya. Dan ini pun masih di luar biaya kontrol dan obat. Di mana kalau averagely ya, aku alamin itu 1 juta lah per visit dokter. Ya. Terus pemantauan kansernya, yang tadi aku bilang ada di PET scan gitu ya. Setiap PET scan itu 12,6 juta, teman-teman. Dan untuk MRI memang tergantung di bagian mana. Kalau kemarin di kepala itu 7,3 juta. Dan masih baik biaya-biaya lain. Ya. Buat teman-teman yang lagi depending, segeralah follow up. Karena mungkin kalau teman-teman lihat secara angka gini, kita pay kayak berapa persennya doang ya ini ya? 10%, nggak nyampe. Gitu. Ya 5%-an lah. Jadi produk ini ya benar-benar helpful banget buat aku dan mamiku. Ini kita baru ngomongin secara produk ya teman-teman ya. Benar-benar sangat-sangat membantu. Ya, I mean di saat ya mamiku tuh divonis gitu, ya tentu stres lah, bahkan stresnya bukan stres sendiri gitu, sampai ke keluarga kita semua juga mengalami shock gitu, ya. Dan ya kita mau fokus untuk penyembuhan, tapi bagaimana kita bisa fokus untuk kasih treatment terbaik kalau nggak ada uangnya. Nah, maka itu aku bersyukur banget udah sempet review polis, dan aku pokoknya bilang, Mami harus masuk. Nggak tahu kenapa, aku cuman ngerasa one day, ya, pasti dibutuhkan. Gitu. Dan ini bener-bener, I mean kalau nggak ada produk ini, teman-teman, aku mungkin saat ini nggak bisa fokus untuk penyembuhan. Ya, masih fokus untuk nyari uangnya dulu untuk penyembuhan. Karena mau segede apapun income,
jauh akan lebih menguntungkan kalau kita hanya bisa bayar sekian persen dari total billing. Gitu. Produknya benar-benar helpful banget teman-teman. Ya, ditolak itu hal yang biasa. Dan gini ya, total 24 bulan kita kan dapat 23,25% teman-teman. Ya, 2,4 juta itu kita dapat berapa sih total dibandingkan nasabah yang mendapatkan biaya pengobatan ya, dibayarin biaya pengobatan sampai miliaran kayak begini. Dan ini baru di Indonesia dengan kamar 2 bed, teman-teman. Ya, inflasi medis akan terus ada. Jadi memang untuk produk saat ini semua udah harus on bill, udah nggak bisa pakai inner limit lagi. Gitu ya. Nah, ini adalah foto-foto sebelum mamiku didiagnosa, ya. Happy banget. Maksudnya kita nggak bisa bilang lagi teman-teman kita akan selalu sehat apa segala macam, karena yang namanya sakit datang dia nggak ketok pintu dulu. Ya, mamiku juga bukan tipe orang yang demen barbecue seperti yang orang-orang bilang kalau kanker usus itu dimulai dari suka makan daging merah gitu ya. Mamiku tuh nggak suka. Gitu. Mau kita jaga badan gimana pun juga ya, kalau Tuhan mau kasih sakit, itu pasti sakit. Cuman ada hal yang bisa kita prevent, yaitu financial stress. Ya, untuk physical dan mental itu susah. Karena gimana pun kita jaga, gimana pun kita berupaya gitu ya, kadang memang ada cobaan gitu kan. Nah, tapi kalau dengan kita nggak ada financial stress, teman-teman, benar deh, untuk penyembuhan fisik dan mental itu jauh bisa lebih fokus. Kita bisa banyak opsi untuk berobat. Ya, mau waktu kemarin juga sempat aku ada visit salah satu treatment baru ICT immunosel therapy gitu ya. Ngelihat harganya yang mahal gitu. Ya, aku ngerasa oh, insurance bisa cover gitu. Treatment cancer treatment insurance bisa cover. Ya. So it's not about the money. Lebih ke bagaimana kita bisa saling support. Aku dan kokoku dan keluargaku support mamiku untuk sembuh gitu ya, secara fisik, secara mental kita semangatin, dan uangnya ya udah dibayarkan dari asuransi ini. Ini yang aku bilang rasa secure yang aku miliki, teman-teman. Ya, dari produk aku bisa alamin banget. Ya, ini pertama kali didiagnose, akhirnya operasi ya. Sekarang nih kalau di kiri teman-teman lihat ya seberapa kuat mamiku gitu. Setiap masuk rumah sakit selalu foto gitu, selalu semangat. Itu yang bikin mamiku sampai sekarang tuh kuat banget, teman-teman ya. Ini foto yang di kanan tuh baru selesai operasi otak ya. Dan mamiku tuh meski udah 12 kali kemo masih kuat banget secara fisik gitu. Sampai rambutnya tuh nggak rontok, teman-teman ya. Sampai terakhir mesti operasi bagian kepala jadi masih dicukur. Ya, benar-benar kuat banget, dan ini aku juga yakin 100% nggak lepas dari yang namanya kita tidak mengalami stres secara finansial, teman-teman. Ya, you know what I mean, ketika orang sudah divonis penyakit-penyakit berat dan mereka nggak ada uangnya gitu, aku merasa nggak bisa aja sekuat ini, teman-teman. Ya, ini karena begitu banyak support dari keluarga, dari teman-teman, dan masalah payment-nya itu udah ke-solve, udah ada solusinya. Ya. Ya, grateful for my mom sih, kuat banget, dan aku thankful banget pada Tuhan, pada teman-teman semua yang udah selalu support mamiku juga ya sampai detik ini. Dan teman-teman lihat gak dari foto-foto ini gitu ya, hal yang paling baik yang bisa kita berikan pada diri kita, kepada orang yang kita sayang adalah waktu. Ya, tadi kita ngomongin secara numerik 1,7 miliar keluar. Tapi teman-teman ingat gak, through the process, selama 1 tahunan lebih, aku dan kokoku temenin mamiku untuk berobat. Itu kita ada memberikan energi dan waktu untuk mami. Ya. Di sisiku, kalau aku nggak di vision, teman-teman, susah. Yang harus kontrol, yang harus rawat inap berhari-hari, dan aku harus being able untuk ada di sebelah mamiku terus, itu susah. Kalau nggak di vision. Ya, sekarang di vision.
nggak pernah tuh aku maksudnya kayak bilang ke Norman, kok aku cuti dulu ya ke rumah sakit. Ya, the time is ours. Dan positifnya adalah aku bisa kerja dimanapun aku mau. Ya, aku masih bisa prospek di rumah sakit online by WA. Ya, semua handle tim by WA, by phone. Ya, di luar angka-angka yang tadi kita ngomongin miliaran tersebut, ada waktu yang harus kita korbankan untuk nemenin gitu. Ya, dan nggak semua orang bisa. Kalau kerjaannya yang butuh datang ke office gitu ya, susah. That's why sekarang kita talking about the business, kita ngomongin bisnisnya, ini benar-benar impact yang luar biasa banget. Ya, dampak dari aku join di bisnis ini adalah aku punya waktu, aku bisa menggunakan waktuku untuk apapun juga. Dan tetap teman-teman, ya, selama 2020 aku bisa berprestasi kayak gini. Ya, along the way aku temenin mami operasi, kemo. Ini semua rata-rata by WA, by phone, by Zoom. Ya, teman-teman yang udah ada di bisnis ini mesti bersyukur. Bersyukur banget. Dan jalani sungguh-sungguh, teman-teman. Karena, ya, aku cuman ngebayangin aja kalau saat itu aku di tempat lain gitu ya, saat ini aku menjalankan bidang lain. Ketika ada kondisi yang menimpa ke diriku ataupun ke keluargaku, mungkin aku nggak bisa menghasilkan income. Gitu. Iya. Mungkin aku nggak bisa menghasilkan income. Aku sekarang aja di 2021, teman-teman. Ya, puji Tuhan 6 bulan aku on track bisa capai champion club akhirnya. Untuk 6 bulan pertama gitu. Dan aku udah super senang banget gitu dengan kondisi mesti harus nemenin mami gitu ya. Bersyukur banget sih ada di bisnis ini. Aku nggak tahu mesti ungkapin gimana. Dan kalau teman-teman mungkin yang belum tahu aku juga gitu ya, aku kan join di bisnis ini ya karena mamiku juga, mamiku yang introduce. Mamiku yang kenalin ada orang mau beli rumah sama mamiku gitu, 50 miliar cash, dan itu kode ini. Di situ, ya aku cuma lihat, wah kode ini super baik, first impression-nya aku suka banget dan aku mau join gitu. Ya, dan itu dikenalin sama mamiku. Makanya di bisnis ini aku mau kasih yang terbaik karena mamiku yang udah buka jalan. Ya. Dan prestasi ini aku nggak lepas dari bantuan dan support mamiku. Even though mami lagi di rumah sakit gitu ya, mamiku tuh selalu yang mikirin gitu kayak, ini ada teman mami kamu rekrut gitu. Mamiku selalu bantu buka jalan sampai sekarang. Ya, that's why teman-teman yang udah di bisnis ini harus menjalankan dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Aku aja dengan kondisi harus sambil terus ya support mamiku, aku bisa gitu 2020 kayak gini, dan 2021 nanti pasti listnya juga penuh seperti 2020. Aku yakin dan sangat-sangat optimis. Tapi bagaimana teman-teman yang saat ini, keluarganya, bahkan diri kalian masing-masing masih diberi kesehatan yang prima. Harusnya teman-teman bisa jauh melangkah, ya, lebih jauh daripada aku. Gitu. Jangan sia-siain momentum yang sekarang ada, teman-teman. Benar-benar kita udah di bisnis yang tepat, produk yang paling bagus, ya, teman-teman harus super geraknya harus super cepat gitu. Ya, thank you teman-teman. Nah, ini yang makanya balik lagi ke topik pertama, teman-teman. Duit itu bukan wealth yang kita cari, tapi kendaraan. Alat yang kita gunakan untuk mencapai financial freedom. Untuk apa? Ya, untuk mencapai mimpi-mimpi yang tadinya kita pikir nggak bisa. Ya, untuk mendesain hidup kita seperti apa yang kita mau. Makanya balik lagi pertanyaan, hidup apa yang kita inginkan? Hidup seperti apa? Income-nya aktif atau pasif? Yang punya income sustainable, ya, atau yang ya gitu 2 tahun habis.
refill kayak gitu. Ya. To go after the dreams you didn't think were possible. Ya. Semasa aku 17-18 tahun ngelihat CLA 200 tuh ya teman-teman ya di jalan. Ya aku cuma mikir, wah keren ya gitu. Pengen punya, tapi udah impossible buat aku. Tapi 2020 mamiku 2 kali operasi dan 12 kali kemo, aku pun bisa teman-teman. Ya, beli apartemen dan mobil idaman aku. Itu karena kita udah dapet tools yang tepat. Vision, that's it. Ya, dan selama aku menjalani hari-hari aku nemenin mami gitu ya. Prestasi ini aku capai dengan no risk at all. Gak ada yang namanya aku punya kerugian, entah material, energi, waktu, nggak ada sama sekali. Ya, meskipun kita ketemu orang dan orang itu nggak closing ataupun nggak berhasil kerekrut, itu menjadi salah satu tambahan network dan channel kita untuk nanti dari mereka punya market kita bisa garap, teman-teman. Nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, energi yang terbuang sia-sia, ya. Apalagi resiko atau kerugian secara material. Dan itulah yang aku exactly sukain dari bisnis ini. Karena kalau mikirin bisnis konvensional di luar sana, mungkin bisa kasih aku wealth, one day, sustainable income. Tapi aku nggak tahu sampai kapan duit itu harus muter. Gitu. Ini yang aku maksud wealthy, teman-teman. Well, aku nggak claiming diri aku sekarang udah wealthy. Belum, masih sangat-sangat jauh. Tapi kita semua di sini akan menuju ke wealthy life. Itu yang kita mau. Ya. Nah, ini. True wealth adalah kemampuan kita ya untuk menjalani hidup kita seperti apa yang kita inginkan. It's freedom. Ya, kita bisa fokus kepada hal yang sangat-sangat penting untuk kita. Apa hal yang penting untuk teman-teman semua? Ya. Satu hal yang aku pelajarin sih waktu, teman-teman. Ya, selama waktu masih ada dan banyak, ya untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang terdekat kita, tools-nya kita udah dapat di Vision Alliance. Teman-teman mesti chase, ya, mesti benar-benar kejar apa yang teman-teman mau for things yang paling matter di hidup kita. Dengan alatnya ini, you get the money, ya, rich udah. Tapi rich is not the goal. Being wealthy is the goal. Dari rich, make time, make passive income. Dan itu akan terus berkelanjutan dari sistem layar biru ini. Ya. So, kenapa Vision, teman-teman? Kenapa aku ada di bisnis ini? Ya. Apa sih yang ada di balik layar biru? Ya. Unlimited earning potential. Jadi di Vision, di bisnis ini, potensi untuk mendapatkan income yang tidak terbatas itu sangat-sangat possible. Ya. Waktu awal aku join di bisnis ini, aku cuma ngerasa 20 juta cukup untuk cicilan rumah yang tadi 9 juta per bulan, teman-teman masih ingat ya di slide awal. Udah cukup 20 juta. Tapi yang aku dapatkan sekarang, ya, udah berkali-kali lipat. Hampir 4 kali lipat, teman-teman. Daripada tahun pertama. Ya, running bisnis ini baru 2 tahun. Ya, fleksibel waktunya. Apapun, kapanpun, dimanapun. Itu yang bikin kita being well. Kita bisa menjalankan bisnis ini dimanapun. Ya, bisa ketemu siapapun. Semua bisa jadi market dan potensi untuk kita. Fleksibel banget waktunya. Aku nggak perlu izin gitu untuk ke rumah sakit untuk nemenin mami atau ya hal-hal di luar sana lah yang lain gitu. Ya. Karena ya aku dibilang sibuk nggak setiap hari. Ya sibuk. Cuman sibuknya aku bisa barengin dengan produktivitas. Tetap prestasi harus aku kejar. Dan itu cuma bisa terjadi di Vision. Ya. Selama kita masih mengerjakan 2 bidang gitu ya, waktunya nggak akan fleksibel, teman-teman. Ya, 1 bidang aja, bukan di Vision, itu fleksibilitas waktu itu susah. Cuman di Vision Alliance aku benar-benar bisa claiming bahwa the time is yours, dan kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Ya, kejarlah income secepat-cepatnya, teman-teman. Rekrut 3 kan basic. Tiap tahun promosi 5, kayak gitu aja. Ya, next. Kita bisa make an impact.
dampak yang aku berikan dari bisnis ini bukan hanya untuk diriku aja. Udah ke banyak klien, udah ke banyak tim yang merasakan layar biru dan merasakan produknya. Ya. Jadi kita menjadi blessing untuk orang lain. It's called being well. Ya, no risk. Nggak ada kerugian yang kita alami, nggak ada resiko. Kalau teman-teman takut ya untuk ditolak, dimarahin klien, itu so far aku nggak pernah terjadi selama kita nggak annoying. Ya, jadilah pembisnis asuransi yang profesional gitu teman-teman. Ya, mindset kita adalah sharing dan mengeducate orang. Ya, nah next, ini adalah alat yang tepat untuk mencapai hidup berkelimpahan dan berkualitas. Ya, once kita dapat di tahun ketiga misalnya 100 juta per bulan, ya, terus kita sudah bisa menginvestasikan uang tersebut di saran investasi yang tepat gitu ya. It's all done. Kalau memang teman-teman punya goal sekian gitu. It's all done. Tapi udah terbentuk passive income, ya itu akan terus menggulung dan sustainable. Once again, itu cuma ada division, teman-teman. Secara bisnis, aku kalau nggak ada di sini, untuk menjadi support system yang terus-terusan ada di sebelah Mami itu impossible, menurutku. Ya, achievable outcome. Next. Ya. Itu merupakan hasil yang masuk akal. Gitu. Kenapa aku bisa bilang masuk akal? Karena kita kan membantu ya 10 sampai 20 orang kok untuk jual. Next-nya kita recruit partner untuk sukses bareng kita. Jadi achievable karena setiap tahun juga cuma 3. Ya, bukan harus ratusan teman-teman. Since kita punya 365 hari yang sama, ya, kalau aku aja di 2020 bisa promote 5, gimana teman-teman? Pasti jauh lebih bisa teman-teman. Lebih banyak waktu, ya, itu yang aku bilang achievable. Karena aku baru ngerasain ini di 2020. Kayak 2020 aku baru ada nih masalah yang berhubungan dengan bentrok waktu dong. Ya, terus mental dan fisikal kita, aku maksudnya sangat-sangat drop lah ketika mamiku divonis gitu. Cuman ya udah, financial stress-nya nggak ada kok. Kita bisa fokus untuk penyembuhan. Dan di situ benar-benar, wah 2020 bisa berprestasi kayak gini. Ya, dengan keterbatasan waktu yang ada. Bersyukur banget ada division, teman-teman. Ya, Discover bisa diakses di mana aja, ACL bisa diakses di mana aja, tinggal kitanya mau kerja atau enggak. Ya, dan yang terakhir yang ada di balik layar biru adalah kita di sini melakukan bisnis dan create passive income. That's wealth, teman-teman. Not being rich, tapi ini wealthy untuk kita. Ya, income yang terus berkelanjutan, itu yang ada di balik layar biru. Begitu. Ya, teman-teman, sekian sharing dari aku. Aku thank you banget untuk mamiku yang udah kenalin aku ke bisnis ini, ya. Untuk Kode ini dan Ciinge, Ko Norman, Ci Caroline, serta seluruh tim aku yang udah selalu support aku. Thank you buat teman-teman juga yang udah attend meeting ini, ya. Semoga yang aku sharingin bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, mohon doanya juga untuk kesembuhan mamiku saat ini masih ongoing treatment-nya. Thank you ya teman-teman. Oke Jen, sama-sama Jen. Luar biasa teman-teman sharingnya ya. Saya dapat banyak banget hari ini loh ya. Soal klaim ya, juga pengalaman Jennifer sangat berarti banget buat kita semua. Ya. Ini thank you banget Jen buat sharing kamu ya. Saya juga dengernya bener-bener berguna banget ini buat buat pengalaman kita semua, dan kita doain semoga mama kamu cepat sembuh ya Jen. Iya. Mami aku hadir kok di meeting ini. Dia dengerin dari rumah sakit kok. Halo Cifani, semoga cepat sembuh ya Cifani. Thank you ya kok. Oke. Kita boleh bikin tanya jawab? Boleh kok. Oke. Boleh teman-teman, langsung aja kita bikin sesi tanya jawab.
Halo Jen. Halo, Kak Asmi ya. Iya. Thank you ya Jen, sharingnya bagus sekali. Iya, sama-sama Kak. Jen boleh mungkin sharing. Jen kan introvert banget kan? Iya. Iya, mungkin sebagian teman-teman di sini kan belum tahu nih Jen itu se-introvert apa gitu. Terus bagaimana Jen bisa melawan itu semua dan kenapa Jen yang pendiam banget teman-teman ya. Saya kalau ketemu Jen itu di UOB bener-bener diem gitu. Bisa seperti sekarang prestasinya banyak sekali, jadi inspirasi untuk kita semua. Nah, apa yang membuat Jen yang tadinya introvert banget mau merubah itu semua untuk bisa sukses di sini gitu. Oke, Jen, thank you. Lekas thank you, sembuh ya Kak untuk Asmi. Mami ya. Iya, thank you Kak Asmi. Jadi gini teman-teman, ya kembali lagi ya, mungkin kan karena banyak yang baru nih dan aku baru jadi speaker lagi. Kalau dibilang aku se-introvert apa, aku nggak tahu sih menurut teman-teman ini takarannya introvert level apa ya. Aku tuh waktu SMP mau pindah ke SMA aja tuh itu ngambek banget teman-teman mau dipindahin sekolahnya. Jadi aku mesti aku bukan hostnya kok Norman yang nanti tolong mute ya kok. Iya, aku nggak tahu sih ini se-introvertnya levelnya gimana ya buat teman-teman semua ya. Jadi aku waktu SMP ke SMA mau dipindahin sekolah aja aku nggak mau, karena aku nggak mau kenalan sama orang-orang baru lagi teman-teman. Aku ngerasa ya udah aku dari comfort zone yang ini, aku punya temen ya at least 4 to 5 people lah yang paling dekat gitu, that's enough. Ya, aku nggak suka socialize, aku lebih nyaman untuk ya sendiri gitu, baca atau dengar lagu atau gimana. Kalau socialize ya kalau memang lagi diperlukan aja, lagi mau keluar aja. Nah, dan aku pindah lah sekolah gitu kan. Itu kan ada MOS ya, masa orientasi siswa. Nah, di situ aku sampai cuman masuk di hari pertama, teman-teman. Karena menurut aku semuanya begitu asing, begitu strange buat aku. Aku nggak mau socialize sama orang-orang, di mana sekarang ternyata orang-orang tersebut yang jadi BB ya. Ya, jadi di situ aku benar-benar ngerasain aku bukan tipe orang yang suka kenalan sama orang baru. Ya. Dan yang kedua, kalau aku bisa nggak nyapa, aku prefer untuk nggak nyapa, untuk open conversation. Sedangkan kalau kita, ya, BE to BP, kita mesti educate orang kan. Di situ kan kita yang buka topik, bagaimana health insurance atau asuransi itu ya membantu gitu loh, menolong kita untuk nggak kena financial stress. Itu kan aku masih buka topik, bener kan? Nah, apa yang bisa bikin aku akhirnya bisa ngomongin hal tersebut gitu ke orang-orang? Padahal aku bukan orang yang mau socialize, gampang. Karena aku ada why-nya. Jadi ketika aku pindah sekolah, aku nggak ngerasa kenalan sama orang, kasih aku impact sesuatu. Paham nggak, teman? Tapi di Vision, aku kenalan sama orang, aku dapet ya BP saat itu. Jadi memang BP sepenting itu untukku. Mungkin teman-teman yang belum berani nyemplung gitu ya, atau lepas jubah, karena belum merasa BP itu sepenting itu. Atau 20 juta per bulan pertama kita di Vision, sepenting itu. Kalau buat aku, itu seperti ya prospek or die, rekrut or die gitu. Kalau aku nggak ngelakuin itu, mati gitu. Bener-bener nggak ada outcome yang aku inginkan. Sedangkan aku di Vision ini kan untuk mendapatkan wealthiness itu, dan itu aku nggak bisa dapetin dari tempat lain. Gitu sih Kak Asmi. Jadi lebih ke kekuatan lainnya aku yang merubah aku. Oke, thank you Jen. Jadi kalau why-nya udah jelas, kita bisa hadapi itu semua ya. Iya, betul Kak Asmi. Sukses ya Jen. Thank you Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Jen? Ya, Tante Inga ya. Hai Jen, keren banget. Hai Tante Inga, thank you. Udah 2 kali aku undang kamu ke grup kan. Tapi belum pernah dengar cerita yang ini.
Kan pertama kali tadi aku masuknya agak telat. Jennifer bilang kan pertama kali kan di Mami belum keluar apa namanya tuh hasil patologinya Patologi. ya, PA-nya ya kan. Jadi masih dipikir tumor toh. Iya. Kalau tumor kan harus 12 bulan kan, Betul. ya kan. Tapi karena akhirnya keluar patologinya, jadi akhirnya itu termasuk kayak cancer 3 bulan masa tunggu saja toh. Nah, during in between kamu udah sempat bayar-bayar dulu sendiri ya. Iya. Jadi total bill-nya semua yang kamu bayar cash keluar dari duit kamu sendiri, tapi itu dibalikin nggak sama Allianz? Dibalikin sama rumah sakit. Kan Oh, kita dibalikin. bayarnya bukan ke Allianz. Dari rumah sakit dia refund Tante Inga. Ya, maksud gue iya. Jadi akhirnya kamu nggak bayar apa-apa, cuma dikit-dikit aja excess gitu kan? Iya. Totalnya 1,7 itu tadi ya? Iya, kalau yang pertama 155 juta. Udah sih itu aja, sisanya semua cashless karena kan udah diagnosanya ada cancer. Terus kalau kemo gitu kan kayak rawat jalan, daycare gitu bisa kan ya? Iya, bisa. Bisa kan, Tante. Oke. Oke, thank you. Iya, sama-sama Tante Inga. Cepat sembuh ya, Mami ya. Thank you ya Tante Inga. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya sama Jennifer? Halo Jen. Hai Kak Helena. Ya, turut simpati ya buat kondisi Mama. Semoga cepat sembuh ya. Iya, thank you Kak. Oke, aku mau tanya Jen, untuk cancer, kan cancer itu waktu kamu yang handle langsung sendiri, apakah untuk kemo ada jarak antara kemo pertama dengan kemo kedua? Ada syarat dan conditionnya nggak tuh dari Allianz? Atau memang hanya mengikuti jadwal yang diberikan oleh dokter gitu? Ada nggak itu? Oke. Nggak ada sih Kak. Pokoknya ya kalau kemo kayak mamiku tuh kemo setiap 2 minggu sekali gitu. Langsung cover kok, nggak ada TNC-nya. Oh gitu, langsung otomatis langsung di cover terus cashless di rumah sakit tempat tadi perawatan yang di awal ya? Iya betul. Tunggu, aku ingat-ingat pernah nggak ya? Nggak di. Oh iya deh benar, selalu di rumah sakit itu Oh gitu ya. kemonya. Oke, thank you Jen. Iya sama-sama Kak Helena. So far sih pengalaman aku sama klaim Allianz sih memuaskan sih teman-teman. Nggak ada dipersulit gimana gitu. Ya balik lagi sih mungkin karena udah melewati masa tunggu ya. Gitu. Dan untuk telepon-telepon ke Allianz-nya gitu ya pas awal-awal minta untuk proses check out segera diproses, mereka tuh bisa kirimin kita kayak sejauh mana prosesnya gitu, kayak ini sebenarnya kita udah balikin berkasnya, ada yang kurang ke rumah sakit ya, nanti rumah sakit akan kirim, mungkin kita bisa kasih feedback lagi 15 menit lagi kalau memang dokumennya masih kurang, kayak gitu, selengkap itu. Jadi aku cukup seneng sih sama adanya si AHA itu alias Hospital Assistant. Dan Admedika sih termasuk cepet ya menurut aku. Sampai 3 jam itu belum dibayar ya karena klaimnya juga lumayan sih, 300 jutaan. Tapi the rest cepet sih, nggak pernah lebih. Ya tuh mami aku tuh. Halo Cifani. Iya. Ya, mamiku bilang kita sakit tidak sangka, tapi dengan menunda-nunda ambil asuransi bakal menyesal. Biaya rumah sakit sangat besar. Ya, itu benar banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk prospek. Harusnya teman-teman jauh lebih takut nggak bisa bantu orang. Gitu. Karena kita prospek nggak mungkin dimarahin kok. Bener deh, percaya aku. Aku selama ini meskipun banyak yang bilang, nanti datang ke rumah ini, ntar dia ngomong ini lagi gitu-gitu. Nggak pernah sih aku ngalamin hal-hal seperti itu. Ya balik lagi, selama kita ngomongnya sopan dan baik gitu ya, maksud niat kita baik, pasti orangnya juga baik gitu, kecuali mereka tetap kayak going mad atau
melakukan tindakan-tindakan yang nggak seharusnya, nggak sopan dan lain-lain gitu ya, marah atau gimana, yaitu rugi di dia teman-teman. Dan bagus kita dilindungi untuk nggak punya klien seperti itu. Itu sih. Daripada punya klien rese gitu maksud aku. Ya, tuh mamiku. Dengan bisnis ini kita dapat tugas mulia kasih berkat banyak orang, nolong orang. Itu benar teman-teman. Ya. So the mindset yang aku punya pas aku masih BI adalah kita bantu orang. Aku ketemu klien, aku benar-benar ngerasa aku bisa bantu dia. Tapi bisa bener, jadinya diri aku sendiri kebantu untuk naik BP. Ya, aku rekrut tim, aku ngerasa aku benar-benar bisa bantu mereka ubah hidup mereka. Ya, punya hidup yang jauh lebih baik sama Vision Alliance. Dan benar, once kita bisa bantu, kita sendiri terbantu. Jadi jangan fokus sama angka, sama outcome-nya, lakuin dulu aktivitasnya, nanti pasti angkanya mengikuti, ALP-nya ngikutin. Gitu. Ada lagi nggak kok? Oke, masih ada teman-teman? Halo Jen, Hai, Koleo. Jen, Gimana, baru Kak? denger lo cerita yang ini sih, luar Iya. biasa. Semoga Mama cepat sembuh ya. Iya, Jen, makasih ya. mau Koleo. tanya itu, kan berarti Mama kan ngambilnya yang HSCP Silver ya. Mm-mm. HSCP Silver limit tahunannya 1,5 M kan ya. Betul. Mm-mm. Nah berarti kalau tadi kan kamu bilang sampai habis 1,7 M berarti udah masuk ke limit booster ya. Enggak, belum. Kan Juli 2019. Jadi sampai Juli 2020 udah refill lagi. Oh, I Gitu. see. Oke, Kan oke. pengobatannya Enggak, Februari tadi 2020. Heeh. oh iya iya. Ya aku pikir kalau misalkan lewat dari yang 1,5 M itu modelnya apakah masih bisa cashless atau apa gitu, atau harus reimburse atau gimana gitu. Kayaknya kalau HSCP sih Ternyata belum ya. HSCP masih reimburse. Cuman aku belum lewat limit karena Februari 2020 baru kena dan Juli 2020 udah refill lagi. Oke oke. Iya deh. Itu aja sih tadi. Iya. Thank you Oke. Jan. Sama-sama kok. Iya, Cifani, nanti kita ketemu lagi. Gimana, Jen? Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Minta PDF-nya aja ya, Jen. Boleh nantanya. Keren banget. Suka. Thank you. Thank you ya, Say. Iya, sama-sama Tante. Thank you, Cinilan. Ya, yang udah bantu doain Mami di chat, thank you banget ya buat teman-teman semua. Pasti Mamiku jadi tambah semangat untuk sembuh. Enggak lah punya anaknya Jennifer. Ya, thank you Tante. Thank you, Jen. Ya, Sharingnya, Jen.
Iya, sama-sama. Thank you ya Jen sharingnya. Si Rosma bisa aja sih. Ya, thank you. Semoga cepat sembuh ya maminya ya. Iya, makasih ya. Aku belum sempat ketemu mamimu, tapi mamimu kenal aku padahal katanya. Kayak Ya, nanti iya, tunggu lebih pulih. Si Penny. Iya, Aduh. tunggu lebih pulih deh, Tante. Ya, Kesempatan. tapi luar biasa Jen kamu. Dan mamanya juga luar biasa. Semoga cepat sembuh, cepat pulih ya. Ya, amin. Makasih. Ya. Thank you ya Jen. Ya, sama-sama. Semoga sharingnya Thank you for helpful sharing, buat Jen. teman-teman buat semakin semangat prospek dan rekrut ya. Cepat sembuh ya mamanya ya. Ya. Ya, thank you. Udah ya kok ya? Kita close ya kok? Udah Jen, kayaknya semua udah nggak ada yang nanya Jen. Jen, ini aku izin upload di YouTube boleh ya? Boleh kok. Oke. Jen, kamu sukses selalu ya Jen ya. Ya, makasih ya kok. Semoga grup kamu makin gede, makin solid. Oke teman-teman, ya kita udah selesai meetingnya hari ini. Thank you buat semuanya. Sukses selalu ya teman-teman semua ya. Iya. Thank you Ko Norman. Thank you Ko Norman. Thank you Yes, Jennifer. Thank you. Thank you Jennifer. Thank you Norman. Thank you ya Jen. Thank you semuanya Thank you. ya. Thank you Ko Norman. Thank you semua. Thank you. Sehat-sehat semua teman.